Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 83. Dalam pada itu, ketika anak-anak muda yang ikut ke gumuk kecil beristirahat untuk melepas lelah yang bagaikan mencengkam sampai ke tulang, maka Wijang dan Paksi yang sudah mandi dan berbenah diri, menemui Ki Bekel. Dengan ragu-ragu Wijang pun bertanya, "Apakah Ki Demang benar-benar ingin bertemu dengan kami?" "Ya. Tetapi agaknya kalian masih letih." "Tidak, Ki Bekel. Kami tidak letih." Aku yang hanya ikut membantu kerja kalian, itu pun aku mulai setelah matahari sudah turun, merasa sangat letih. Seumur Ki Bekel sebaiknya memang sudah tidak melakukan kerja kasar sebagaimana kami lakukan. Tetapi berbeda dengan orang-orang seumurku. Anak-anak muda yang lain itu pun merasa sangat letih. Bagaimana mungkin kalian tidak? Apakah kami berdua kelihatan letih? Tidak. Itulah yang membuatku heran. Ki Bekel, selama ini anak-anak muda padukuhan ini tidak pernah berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun akan cepat merasa letih. Tetapi jika mereka sudah terbiasa dengan kerja keras, maka mereka tidak akan secepat itu menjadi letih. Ki Bekel mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia pun menyahut. "Kenapa tidak kau katakan saja, bahwa aku juga tidak pernah kerja keras?" Wijang dan Paksi pun tersenyum pula. Namun sekali lagi Wijang pun bertanya, "Apakah kami sebaiknya pergi menghadap Ki Demang?" "Kita pergi bersama-sama." "Tetapi bukankah Ki Bekel merasa letih?" "Aku memang letih. Tetapi biarlah aku pergi bersama kalian." Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Bekel pun telah pergi menemui Ki Demang bersama Wijang dan Paksi. Ketika mereka sampai di rumah Ki Demang, lampu sudah dinyalakan di pendapa, peringgitan dan di setiap ruang. Sejenak kemudian, Ki Bekel, Wijang dan Paksi pun telah duduk di peringgitan ditemui oleh Ki Demang. Namun ternyata betapapun Ki Demang berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya, Ki Bekel masih juga dapat merasakannya. Meskipun demikian, Ki Bekel tidak menyinggungnya. "Ki Demang," berkata Ki Bekel kemudian, "aku sengaja datang sambil mengajak kedua orang pengembara sebagaimana aku katakan. Mungkin Ki Demang ingin berbicara dengan mereka tentang gagasan mereka mengalirkan air dari gumuk kecil itu ke sawah kami yang kering." Menurut kedua pengembara itu, air yang tidak pernah kering yang mengalir dari celah-celah batu-batu pada serta saluran-saluran yang terjadi secara alami di sekitar gumuk kecil itu, dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Demang itu pun bertanya, "Apakah kalian berdua dapat menetap di kademangan ini untuk selanjutnya?" Wijanglah yang menjawab, "Sayang, Ki Demang, kami adalah pengembara. Kami tidak dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Kami sudah mengatakan kepada Ki Bekel, bahwa kami hanya dapat memulai kerja besar ini. Selanjutnya terserah kepada anak-anak mudanya." Bahkan kemudian Ki Bekel sendiri telah turun tangan. Ki Demang itu mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu Ki Demang itu pun bertanya pula, "Jadi sampai kapan kau berada di padukuhan itu?" "Kami akan berada di padukuhan itu 2 atau 3 hari lagi, Ki Demang." "Lalu, sesudah itu kalian akan pergi kemana?" "Kami adalah pengembara, Ki Demang. Kami tidak tahu, langkah kami sampai kemana." Adalah di luar sadarnya jika kemudian Ki Demang itu bertanya, "Jadi, kenapa kalian harus pergi?" Aku juga sudah berusaha menahannya. Jika keduanya tidak dapat tinggal untuk seterusnya, aku berharap mereka dapat tinggal 1-2 bulan saja, sahut Ki Bekel. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun Paksilah yang menjawab, "Kami mohon maaf, Ki Bekel dan Ki Demang. Kami tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Tetapi kami berjanji, bahwa pada saat lain, jika keadaan mengizinkan, kami akan singgah lagi di kademangan ini." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan jantung Ki Demang terasa menjadi semakin tenang. "Jika saja kalian dapat tinggal lebih lama lagi," desis Ki Demang. Wijang tidak menyahut. Ia tahu benar keinginan Paksi. Sebelum dapat menemukan adiknya maka ia tidak akan dapat menahan Paksi terlalu lama di suatu tempat. Jika ia memaksanya, maka Paksi tentu akan meninggalkannya. "Bahwa aku menyertainya, tidak semestinya aku justru menjadi penghambatnya," berkata Wijang di dalam hatinya.
Ki Demang yang gelisah itu rasa-rasanya terlepas dari satu jebakan yang akan dapat menjeratnya. Ki Cakrajaya telah mengancamnya agar kedua orang pengembara itu diusir dari Kademangan dalam waktu 2 atau 3 hari. Jika keduanya memang ingin pergi, bukankah ia tidak perlu mengusirnya? Tidak perlu menyakiti hati keduanya yang sudah berniat baik melahirkan gagasan yang akan sangat berarti bagi padukuhan yang miskin itu? Tetapi Ki Demang pun tidak dapat membiarkan mereka tetap berada di Kademangannya, karena jika demikian, Ki Cakrajaya mengancam akan membuka rahasia Ki Demang, bahwa ia sudah banyak menerima pemberian dari Ki Cakrajaya. Pemberian yang tentu saja bukannya tanpa pamrih. Dalam kesempatan itu, Ki Demang justru telah mengucapkan terima kasih kepada kedua anak muda pengembara itu. Sebelum kalian pergi, aku harap kalian singgah sebentar, anak-anak muda. Wijang dan Paksi tidak segera menjawab. Sementara Ki Demang berkata selanjutnya, atas nama orang-orang Kademangan ini, aku akan menyampaikan pertanda terima kasih kami bagi kalian berdua. Ki Demang, berkata Wijang, bahwa kami diterima dengan baik di Kademangan ini sudah merupakan penghargaan yang sangat besar bagi kami. Karena itu, Ki Demang tidak usah memberikan pertanda terima kasih itu kepada kami. Dalam pengembaraan kami, kenang-kenangan yang seharusnya kami simpan dengan baik itu, justru akan dapat tercecer di jalan. Jangan menolak, anak-anak muda. Mungkin nilainya tidak seberapa. Tetapi pertanda terima kasih itu kami berikan dengan tulus. Wijang dan Paksi tidak menyahut. Memang tidak sepantasnya mereka menolak pemberian dari Ki Demang itu agar tidak menyinggung perasaannya. Datanglah esok sore. Kenang-kenangan itu akan aku persiapkan esok pagi. Terima kasih, Ki Demang. Ki Bekel tidak menyela. Ia duduk saja sambil tersenyum-senyum. Namun sebenarnya lah Ki Bekel menjadi curiga. Ki Demang itu rasa-rasanya telah mendorong agar kedua pengembara itu segera pergi, meskipun sebagai basa-basi Ki Demang itu mencoba menahan mereka. Dalam pada itu, Ki Demang itu pun tidak lagi nampak sangat gelisah. Bahkan kemudian Ki Demang itu lebih banyak tersenyum dan tertawa. Kata-katanya pun menjadi lancar dan mengalir seperti gemerciknya air di sungai. Ki Demang pun kemudian telah menanyakan gagasan Wijang dan Paksi yang telah berhasil menggerakkan beberapa orang anak muda, dan bahkan termasuk Ki Bekel sendiri. Mudah-mudahan Ki Bekel berhasil, berkata Ki Demang kemudian. Dengan demikian padukuhan itu tidak akan semakin jauh tertinggal dari padukuhan-padukuhan yang lain. Iya, Ki Demang. Mungkin pada saat-saat sangat diperlukan kelak, kami akan minta bantuan Ki Demang untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Silahkan, Ki Bekel. Jika saja aku dapat membantu, aku akan membantunya. Beberapa saat lamanya mereka berbincang. Setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan yang dihidangkan, maka Ki Bekel, Wijang dan Paksi itu pun minta diri. Demikian mereka sampai di rumah Ki Bekel, maka makan malam pun telah disediakan. Seperti juga kemarin, sederhana saja. Dalam pada itu, Ki Bekel masih saja merasa terganggu oleh sikap Ki Demang. Ki Bekel itu telah mengambil kesimpulan, bahwa Ki Demang menghendaki agar Wijang dan Paksi segera meninggalkan Kademangan itu. Tetapi Ki Demang sendiri tidak menantang gagasan untuk membuat saluran air dari gumuk kecil ke sawah yang kering dan gersang. Tentu ada hubungannya dengan Ki Cakrajaya, berkata Ki Bekel di dalam hatinya. Namun Ki Bekel tidak dapat membiarkan perasaannya yang berbicara. Ia sadar bahwa Ki Demang mempunyai wewenang untuk menggagalkan rencana pembuatan saluran air itu dengan alasan apapun juga. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun harus bersikap sangat berhati-hati. Setelah makan malam, maka Ki Bekel yang masih saja berangan-angan tentang saluran air serta sikap Ki Demang itu pun berkata, besok kita akan pergi ke gumuk itu pagi-pagi sekali. Karena itu, sebaiknya kalian berdua beristirahat. Kalian harus menyimpan tenaga kalian dengan sebaik-baiknya bagi esok. Wijang dan Paksi mengangguk. Dengan nada dalam Wijang pun menjawab. Baik, Ki Bekel. Kami akan beristirahat. Keduanya pun kemudian telah masuk ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka, namun keduanya tidak juga segera tidur. Kau rasakan sikap Ki Demang yang agak aneh, bertanya Wijang. Baru kemudian, jawab Paksi. Bagaimana menurut pendapatmu? Ki Demang ingin agar kita segera pergi. Ya. Tentu ada hubungannya dengan Ki Cakrajaya. Aku juga berpendapat demikian.
Jika saja aku tidak sedang memburu adikku, maka aku justru ingin berada di sini sampai kerja itu selesai. Apa boleh buat? Tetapi pada kesempatan lain, aku benar-benar ingin datang kemari. Aku juga. Kita dapat pergi bersama-sama lagi. Atau katakan, jika kita pulang ke Pajang, maka jalan di daerah ini pun akan sangat menarik. Paksi mengangguk-angguk. Namun Wijang pun kemudian berkata, marilah kita tidur. Besok kita akan berada di gumuk kecil itu lagi. Keduanya pun kemudian telah membaringkan tubuh mereka. Paksi menarik kain panjangnya, sehingga hampir menutupi wajahnya. Pagi-pagi sekali keduanya pun telah terbangun. Seperti biasanya mereka pun segera berbenah diri. Pagi itu, Ki Bekel pun telah bangun pagi-pagi pula. Ketika Wijang dan Paksi telah selesai dan duduk di serambi, maka Ki Bekel pun telah berada di pakiwan pula. Namun Ki Bekel itu menjadi kecewa. Demikian ia bangun, mandi dan berpakaian, ia ingin menunjukkan bahwa ia pun dapat bangun lebih pagi dari kedua pengembara itu. Namun ternyata bahwa Wijang dan Paksi telah duduk di serambi. Untunglah bahwa kita tidak bertaruh, desis Ki Bekel. Maksud Ki Bekel, bertanya Wijang. Aku telah mandi dan berpakaian dengan tergesa-gesa. Aku ingin membangunkan kalian dan menyatakan kemenanganku pagi ini, bahwa aku telah bangun lebih dahulu. Ternyata kalian telah selesai. Wijang dan Paksi tertawa. Sambil tertawa Paksi pun berkata, apakah sebaiknya kami berdua tidur saja lagi agar Ki Bekel sempat membangunkan kami? Ki Bekel pun tertawa berkepanjangan. Pagi itu, ternyata Nyi Bekel dan pembantu di rumah Ki Bekel itu pun telah bangun pagi-pagi pula. Karena itu, sebelum matahari terbit, maka nasi pun telah masak. Kita makan pagi. Baru kita pergi ke gumuk kecil. Wijang dan Paksi tidak menolak. Mereka pun kemudian duduk di ruang dalam. Lampu minyak di ruang dalam itu masih menyala meskipun ayam sudah berkotek di halaman. Demikian mereka selesai maka Ki Bekel pun telah mengajak mereka berangkat. Baru saja kalian selesai makan, berkata Nyi Bekel. Beristirahatlah dahulu barang sebentar. Nanti lambung kalian terasa sakit. Tetapi Ki Bekel menjawab, kami akan berjalan perlahan-lahan saja, Nyi. Bukankah hari masih pagi? Kami tidak tergesa-gesa. Jika Ki Bekel tidak tergesa-gesa, kenapa Ki Bekel tidak duduk saja lebih dahulu? Aku tidak pernah merasakan betapa segarnya berjalan di pagi hari selagi embun masih menitik dari ujung dedaunan. Aku tidak pernah melihat saat-saat matahari lepas dari garis cakrawala. Terlambat, Ki Bekel, desis Nyi Bekel. Kenapa terlambat? Bukankah matahari belum terbit? Maksudku, bukan hari ini. Tetapi seharusnya Ki Bekel mengajak aku berjalan-jalan menjelang matahari terbit. Tentu saja tidak sekarang. Tetapi saat-saat kita masih muda. Ki Bekel tertawa. Katanya, apa salahnya kita pergi sekarang, Nyi? Ah, aku belum mandi. Kau yang tidak dapat bangun pagi. Bukankah aku bangun lebih dahulu dari Ki Bekel? Tetapi aku segera sibuk di dapur, sehingga aku belum sempat mandi. Ki Bekel masih tertawa. Katanya, sudahlah, kami akan berangkat. Ketiganya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel menuju ke gumuk kecil yang banyak menyimpan air. Beberapa pohon raksasa tumbuh di sekitar gumuk kecil itu. Namun pepohonan itu terpisah dari hutan yang memanjang yang seakan-akan dipagari oleh hutan bambu. Hari memang masih pagi. Matahari masih berada di balik cakrawala. Burung-burung liar berkicau bersahutan, seakan-akan meneriakkan kerinduan mereka terhadap matahari yang sudah semalam suntuk bersembunyi. Jarang sekali aku melihat saat-saat menjelang matahari terbit seperti ini, berkata Ki Bekel. Biasanya aku masih melingkar di pembaringan. Bahkan sampai matahari hampir mencapai puncaknya. Jika hari hujan, aku menjadi lebih parah lagi. Hampir sehari-harian aku berada di dalam bilik sambil mendengkur. Ki Bekel dapat menghitung, sampai umur Ki Bekel sekarang ini, Ki Bekel memerlukan waktu berapa tahun untuk tidur dan berapa tahun terjaga. Tahan. Jika kebiasaan Ki Bekel tidur semalam dan separuh hari, berarti 3/4 masa hidup Ki Bekel berada di pembaringan. Jika umur Ki Bekel sekarang misalnya 45, maka Ki Bekel telah tertidur selama 33 tahun lebih dan terjaga kurang dari 12 tahun.
Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, bukankah itu berarti bahwa hidupku itu sia-sia? Jika saja Ki Bekel dapat memanfaatkan waktu Ki Bekel yang pendek itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata aku telah banyak sekali kehilangan karena kemalasanku. Demikian pula para bebahu, orang-orang padukuhanku dan bahkan sebagian besar dari anak-anak mudanya. Tetapi sekarang Ki Bekel sudah memulainya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ki Bekel itu tertawa berkepanjangan. Katanya, terima kasih. Selama ini aku tidak pernah memikirkan berapa tahun aku tidur dan berapa tahun aku terjaga. Wijang dan Paksi pun ikut tertawa pula. Sebelum embun tuntas dihisap sinar matahari yang mulai memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan, Ki Bekel, Wijang dan Paksi sudah berada di gumuk kecil. Ternyata anak-anak muda padukuhan itu pun benar-benar berusaha untuk dapat bangun lebih pagi. Meskipun kedatangan Ki Bekel lebih dahulu dari mereka, tetapi jarak waktunya tidak terlalu jauh. Maaf Ki Bekel, berkata Trima. Kami terlambat. Kami menunggu yang satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi kesiangan. Kami juga baru saja datang, berkata Ki Bekel. Kita beristirahat sebentar, berkata Wijang kemudian. Sebentar lagi kita akan mulai dengan kerja besar kita. Anak-anak muda itu pun kemudian telah duduk di atas batu-batu padas. Ternyata jumlah mereka bertambah lagi. Sementara itu anak muda yang bertubuh agak pendek, kurus dan perutnya buncit ada pula di antara mereka. Anak muda itu berhasil meyakinkan ayahnya bahwa air itu akan dapat menjadi harapan di masa datang bagi padukuhan mereka. Demikianlah, setelah beristirahat sejenak, maka Wijang pun telah mengajak kawan-kawannya untuk mulai dengan kerja mereka. Wijang dan Paksi telah memberikan contoh bagaimana mereka harus menghilangkan sekat pada ruas-ruas bambu yang akan mereka pergunakan sebagai talang air. Kita membuat satu jalur saja lebih dahulu, Paksi, berkata Wijang. Kenapa tidak 5 sama sekali? Kita berada di sini hanya sampai esok. Jika kita membuat 5 jalur sekaligus, tentu tidak akan selesai. Tetapi jika kita membuat satu sebagai contoh sehingga talang itu benar-benar mengalir, mereka akan dapat meneruskannya sendiri. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk berkata, baiklah. Aku mengerti. Ki Demang nampaknya juga ingin agar kita pergi. Tetapi tanpa kita, anak-anak muda itu akan dapat bekerja sendiri. Demikianlah atas kesepakatan itu, maka Wijang pun telah memberitahukan kepada anak-anak muda itu untuk menyelesaikan satu jalur saja lebih dahulu. Kenapa tidak seluruhnya saja? Bertanya Trima. Kita akan membuat contohnya lebih dahulu. Jika besok kami meneruskan pengembaraan kami, maka kalian akan dapat membuat jalur-jalur yang lain. Bahkan mungkin kalian tidak hanya ingin membuat 5. Tetapi lebih dari itu. Bahkan kemudian kalian dapat membuat parit yang cukup besar. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun Trima pun kemudian bertanya. Kenapa kau tidak tinggal di sini lebih lama lagi sehingga setidak-tidaknya kerja kami yang mula-mula ini selesai seluruhnya? Sebenarnya aku sangat ingin untuk tinggal beberapa lama di sini. Tetapi ada sesuatu yang memaksa kami pergi. Ki Cakrajaya? Tidak. Seandainya Ki Cakrajaya menginginkan aku pergi, aku dapat saja menolaknya. Tetapi ada persoalan yang harus kami selesaikan. Anak-anak muda itu memang tidak akan dapat menahan kedua orang pengembara itu untuk lebih lama tinggal. Hari itu, Wijang dan Paksi bersama-sama anak-anak muda yang jumlahnya semakin banyak itu telah bekerja keras untuk membuat satu jalur talang air sampai ke sawah Mbah Rejep. Mereka mempunyai waktu 2 hari dengan hari berikutnya, hari terakhir Wijang dan Paksi berada di padukuhan itu. Hari itu, sebagian besar dari satu jalur talang air sudah siap. Esok mereka tinggal merangkai sehingga air akan mengalir di sawah Mbah Rejep. Ternyata anak-anak muda itu justru menjadi semakin gembira dengan kerja mereka. Sebagian dari mereka masih sempat bermain dengan air. Diteriknya panas matahari, maka air itu dapat membuat mereka menjadi sedikit sejuk. Seperti di hari sebelumnya, di tengah hari mereka beristirahat untuk makan. Ki Bekel yang ada di antara mereka, ikut makan pula dengan lahapnya. Meskipun hanya sekedar sayur keluih serta bantil lompong ungu, namun terasa alangkah nikmatnya.
Ketika bayangan pepohonan sudah menjadi semakin panjang karena matahari yang menjadi semakin rendah di sore hari, maka Wijang pun bertanya kepada Ki Bekel. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Apakah kita akhiri kerja kita hari ini, Ki Bekel? Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ditengadahkannya kepalanya sambil berdesis. Begitu cepatnya matahari mengarungi langit hari ini. Seorang anak muda yang berdiri di sebelahnya pun memandang langit sambil berkata, "Hari ini terasa terlampau pendek. Aku belum merasa letih." Paksi tersenyum sambil menyahut. Agaknya kerja ini semakin terasa menarik, sehingga kalian menjadi lupa waktu. Seorang anak muda yang lain pun berkata, "Berbeda dengan kemarin. Rasa-rasanya hari ini memang terlalu pendek." Wijanglah yang menyahut. "Kita simpan tenaga kita untuk esok. Esok kita akan bekerja lagi sepanjang hari. Jika lusa kami pergi meninggalkan padukuhan ini, maka kalian masih akan melanjutkan kerja ini. Bukan sekedar membuat talang air 4 atau 5 lanjur, tetapi arah pandangan ke depan kalian adalah sebuah parit yang cukup besar. Parit kalian yang rusak itu akan dapat menampung air dan membawanya ke tengah-tengah bulak setelah kalian perbaiki." Anak-anak muda yang bekerja membuat talang air itu pun kemudian menghentikan kerja mereka. Mereka pun kemudian membersihkan tangan dan kaki mereka dengan air yang bening dan segar. "Besok kita datang pagi-pagi seperti hari ini," berkata Paksi. "Kami akan datang lebih pagi," berkata seorang anak muda. Yang lain pun menyambung. "Kita harus menyelesaikan talang air yang satu itu sebelum kalian pergi." "Bagus," sahut Ki Bekel. "Besok kalian harus datang lebih pagi dari kami." Demikianlah sejenak kemudian, Ki Bekel serta anak-anak muda yang bekerja di gumuk kecil itu pun telah meninggalkan kerja mereka untuk dilanjutkan di keesokan harinya. Berbeda dengan hari sebelumnya, hari itu mereka tidak merasa lelah sama sekali. Bahkan mereka merasa bahwa kerja mereka terlalu pendek. Tetapi seperti kemarin, Wijang berpesan agar anak-anak muda itu menggosok kaki dan tangannya dengan beras kencur. Tubuh kalian akan terasa hangat. Darah kalian akan mengalir dengan lancar sehingga perasaan letih akan hilang, setidak-tidaknya berkurang. Wijang dan Paksi sendiri, demikian mereka sampai di rumah Ki Bekel, mereka pun langsung pergi ke Pakiwan. Bergantian mereka mandi dan menimba air mengisi jambangan. Setelah berbenah diri, maka mereka pun pergi ke serambi samping. Mereka tahu, Ki Bekel sedang duduk-duduk di serambi samping sambil minum minuman hangat. "Kalian sudah mandi?" bertanya Ki Bekel. "Sudah, Ki Bekel," jawab Wijang setelah duduk pula di serambi. "Keringatku belum kering. Karena itu aku belum mandi." Paksilah yang menjawab. Ki Bekel minum wedang jahe yang masih panas. Keringat Ki Bekel tidak akan segera kering. Justru akan menjadi semakin banyak. Ki Bekel tertawa. Katanya, "Masih ada sisa-sisa kemalasan. Minumlah, anak-anak muda. Biarlah Nyi Bekel menyediakan." "Sudah, Ki Bekel. Di serambi Gandok sudah disediakan minuman kami." "Benar?" "Iya, Ki Bekel." "Nah, duduklah. Biarlah kalian minum bersamaku di sini." "Terima kasih, Ki Bekel. Kami justru akan mohon diri untuk pergi ke rumah Ki Demang. Bukankah hari ini kami diminta untuk datang? Ki Demang akan memberikan kenang-kenangan." "Sebenarnya kami masih belum dapat menerima kenang-kenangan itu sekarang, karena kami masih akan melanjutkan pengembaraan. Kenang-kenangan itu apapun wujudnya, akan menjadi beban bagi kami. Tetapi adalah tidak sepantasnya kami menolak uluran tangan itu." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia berkata kepada Wijang dan Paksi, bahwa pemberian kenang-kenangan itu hanya satu cara untuk mempercepat kepergian kedua orang pengembara itu. Tetapi Ki Bekel sempat menahan diri. "Baiklah," berkata Ki Bekel. "Sampaikan kepada Ki Demang, bahwa aku minta maaf karena aku tidak dapat mendampingi kalian. Aku masih ingin bermalas-malasan duduk sambil minum minuman hangat." "Asal tidak sampai esok pagi," desis Paksi. Ki Bekel tertawa. Wijang dan Paksi pun tertawa pula. Ketika langit menjadi buram, Wijang dan Paksi telah meninggalkan rumah Ki Bekel. Mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan. Kemudian melalui bulak pendek, mereka mencapai padukuhan induk. Ternyata Ki Demang sudah menunggu. Bahkan Ki Demang sempat merasa gelisah.
Jika kedua pengembara itu tidak datang ke rumahnya, mungkin sekali mereka akan menunda kepergiannya dari padukuhan yang kering dan gersang itu. Namun demikian seorang pembantunya memberitahukan bahwa ada dua orang anak muda yang mencari Ki Demang, maka Ki Demang pun segera mengetahuinya, bahwa keduanya adalah pengembara yang harus diusirnya. Ketika Wijang dan Paksi dipersilahkan duduk di peringgitan, maka pembantu di rumah Ki Demang itu sedang sibuk menyalakan lampu minyak di peringgitan, di pendapa, dan di setiap ruangan di rumah Ki Demang itu. Sejenak kemudian, maka Ki Demang pun telah menemui kedua orang pengembara itu di peringgitan. Dengan ramah Ki Demang itu pun bertanya, "Apakah kalian jadi pergi esok pagi? Kami akan melanjutkan perjalanan lusa, Ki Demang. Besok kami masih harus menyelesaikan contoh talang yang harus dibuat oleh anak-anak muda padukuhan yang gersang itu." Ki Demang mengerutkan dahinya. Katanya, "Jadi kalian belum akan pergi esok pagi?" "Belum, Ki Demang." Ki Demang mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang melintas di kepalanya, tetapi terbendung ketika akan meluncur lewat bibirnya. Wijang dengan latar belakang kehidupannya di istana menanggapi sikap Ki Demang itu dengan matang. Justru karena itu, maka ia pun bertanya, "Apakah Ki Demang berkeberatan?" "Tidak." "Tidak," jawab Ki Demang dengan serta-merta. "Sebaiknya Ki Demang berterus terang, apakah Ki Demang menghendaki kami pergi esok?" Wajah Ki Demang menjadi tegang. Sementara Wijang berkata selanjutnya, "Mungkin Ki Cakrajaya telah mengusulkan kepada Ki Demang. Bahkan mungkin dengan agak memaksa." "Tidak. Tidak," suara Ki Demang justru mulai menurun. "Ki Demang," berkata Wijang, "besok lusa kami benar-benar akan meninggalkan padukuhan itu. Aku tidak ingin menjadi sumber keributan di sini. Tetapi aku mohon Ki Demang jangan membatalkan rencana pembuatan talang air itu." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang wajah Wijang sekilas, ia melihat betapa tajam sorot mata pengembara itu. Bahkan dari mata itu seakan-akan telah memancar sinar bagaikan sinar kilat yang menyambar jantungnya. "Orang ini bukan orang kebanyakan," berkata Ki Demang di dalam hatinya. "Ki Demang," berkata Wijang, "padukuhan itu sudah terlalu lama menderita. Miskin, kering dan tandus. Karena itu, sudah waktunya untuk bangkit dari derita yang berkepanjangan. Mungkin kebangkitan rakyat padukuhan itu tidak menyenangkan Ki Cakrajaya, karena Ki Cakrajaya merasa berkepentingan dengan kemiskinan tetangga-tetangganya. Adalah kebetulan bahwa para bebahu dan rakyat padukuhan itu seakan-akan telah dijangkiti penyakit aneh. Semuanya orang-orang yang malas. Tidak seorang pun di antara mereka yang sempat melihat jalan keluar dari kemiskinan itu." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera dapat menyahut. Bahkan Wijang masih saja berkata, "Seandainya kami tidak mempunyai kepentingan yang lain, maka kami tidak akan segera pergi, meskipun Ki Demang menghendaki. Aku akan tinggal lebih lama lagi untuk mengajak orang-orang padukuhan itu bangun dari tidur yang panjang meskipun selalu dibayangi oleh mimpi buruk." Ki Demang menjadi gelisah. Sekilas ia memandang wajah Wijang dan Paksi berganti-ganti. Bahkan hampir di luar sadarnya, Ki Demang itu pun bertanya, "Siapakah kalian berdua sebenarnya?" "Kami adalah dua orang bersaudara yang mengembara." "Bukankah kami sudah mengatakannya?" "Aku percaya bahwa kalian adalah pengembara. Tetapi yang aku tanyakan, siapakah kedua orang yang mengembara itu? Alasan pengembaraannya dan apakah tujuannya?" "Sudahlah, Ki Demang. Tidak ada gunanya Ki Demang mengetahui siapa kami. Yang penting, kami akan pergi dari Kademangan ini. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan hentikan kerja anak-anak muda itu. Semakin lama mereka menjadi semakin tertarik dengan kerja mereka. Jumlah mereka pun menjadi semakin banyak. Mudah-mudahan besok menjadi lebih banyak lagi." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja suaranya menjadi parau. "Aku merasa sangat bersalah, anak-anak muda." "Kenapa?" "Aku tidak berbuat apa-apa terhadap padukuhan yang miskin itu. Bahkan aku telah ikut serta menghimpit padukuhan itu agar tetap menjadi miskin, meskipun setiap kali muncul juga keinginanku untuk berbuat sesuatu yang berarti. Sebagai seorang Demang aku bermimpi agar padukuhan itu menjadi hijau subur. Bahkan kadang-kadang terbersit pula niatku untuk melakukan sesuatu. Tetapi setiap kali rencanaku terbentur oleh kerakusanku sendiri.
Setiap kali Ki Cakrajaya datang dengan membawa sesuatu bagiku. Kemudian memperbaiki rumahku. Membuat rumahku ini menjadi sebagus sekarang ini. Ki Cakrajaya pula yang membawa seseorang untuk mewarnai ukiran pada gebyok, tiang dan uleng di pendapa peringgitan itu. Bahkan lama-lama aku menerima pemberian uangnya. Dengan demikian aku telah terbelenggu. Ki Demang itu berhenti sejenak. Wajahnya nampak murung. Dengan suaranya yang parau ia pun berkata selanjutnya. Namun semakin lama hal ini menjadi beban perasaan yang semakin berat. Bahkan kemudian telah mengimpitku. Aku tidak dapat mengatakannya kepada rakyatku, terutama dari padukuhan miskin itu. Wijang dan Paksi saling berpandangan sejenak. Dengan nada dalam Wijang pun berkata, Ki Demang, masih ada waktu untuk membetulkan kesalahan itu. Ki Demang tidak segera menjawab. Pandangan matanya menerawang ke tempat yang jauh, menembus keremangan malam. Apakah aku masih akan dapat memperbaiki kesalahanku? Kenapa? Jika Ki Demang membantu kerja anak-anak muda itu, maka Ki Demang sudah memperbaiki sebagian besar dari kesalahan yang pernah Ki Demang lakukan. Tetapi Ki Cakrajaya telah mengancamku. Ia akan membuka rahasia itu. Sebaiknya Ki Demang mengakuinya. Bahkan sebaiknya Ki Demang mengatakan lebih dahulu kepada rakyat di daerah yang miskin dan malas itu, bahwa Ki Demang memang telah mengumpulkan uang dari mereka. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Sementara Wijang pun berkata selanjutnya. Ki Demang dapat berterus terang, bahwa Ki Demang telah mendapat uang dan pemberian berbagai macam barang dari Ki Cakrajaya yang asalnya justru dari kemiskinan di padukuhan itu. Sekarang Ki Demang datang untuk mengembalikannya kepada padukuhan yang miskin itu lewat pembuatan parit untuk mengalirkan air dari gumuk kecil itu. Ki Demang, berkata Wijang kemudian. Biarlah besok lusa aku pergi. Bukankah itu tuntutan sementara Ki Cakrajaya? Sementara itu, biarlah Ki Bekel dan anak-anak mudanya menyelesaikan talang air itu. Jika mereka sudah melihat bukti, bahwa air dapat mengaliri sawah yang kering milik Mbah Rejep, maka mata rakyat padukuhan itu akan terbuka. Apalagi jika Ki Demang sendiri turun ke padukuhan itu. Untuk itu Ki Demang tidak perlu tergesa-gesa. Ki Demang perlu membuat perhitungan yang tepat. Ki Demang dapat berbicara dengan Ki Bekel. Aku yakin bahwa Ki Bekel itu dapat diajak berbicara. Satu-satunya kelemahan Ki Bekel adalah kemalasannya itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya. Yang sekarang diinginkan oleh Ki Cakrajaya adalah kepergian kalian berdua. Ki Cakrajaya mengira, jika kami berdua pergi, maka kerja di gumuk kecil itu akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi setelah Ki Bekel ikut campur, maka keadaannya akan berbeda. Ki Demang mengangguk-angguk. Anak-anak muda pengembara itu telah memberikan jalan baginya. Meskipun tidak tepat benar, namun pendapat anak-anak itu dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Yang penting bagi Ki Demang, ia ingin terlepas dari belitan suap yang pernah diberikan oleh Ki Cakrajaya. Dengan nada berat Ki Demang pun kemudian berkata, Aku mengucapkan terima kasih, anak muda. Mudah-mudahan aku menemukan jalan terbaik bersama Ki Bekel. Tetapi aku sudah bertekad untuk membebaskan diri dari jeratan Ki Cakrajaya apapun akibatnya. Mungkin aku akan dipermalukan di depan orang banyak. Bahkan mungkin akan berakibat buruk bagi jabatanku. Tetapi aku sudah memutuskan. Seandainya demikian, Ki Demang, bantuan Ki Demang bagi saluran air itu akan mengembalikan nama baik Ki Demang. Meskipun seandainya, jabatan Ki Demang sudah terlanjur terlepas, namun nama Ki Demang tidak lagi tercemar. Aku mengerti, anak muda. Tetapi tolong, jangan buka rahasia ini. Biarlah pada saatnya aku sendiri yang mengatakannya kepada rakyatku. Mudah-mudahan sepeninggal kalian berdua, aku masih mempunyai waktu, karena tuntutan sementara Ki Cakrajaya sudah terpenuhi. Tentu, Ki Demang. Kami tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Juga tidak kepada Ki Bekel. Biarlah pada saat yang tepat, Ki Demang sendiri yang menyampaikannya. Terima kasih, anak muda. Kedatanganmu memberikan terang di Kademangan ini, khususnya di padukuhan miskin itu. Ki Demang itu berhenti sejenak, namun kemudian ia bertanya pula. Jika kalian tidak berkeberatan, apakah aku boleh tahu, siapakah kalian berdua? Itu tidak penting, Ki Demang. Barangkali ada sedikit dari niat kami melakukan pengembaraan ini yang Ki Demang boleh mengetahuinya.
Kami melacak segerombolan orang yang lari dari padepokannya. Kami mempunyai kepentingan dengan mereka. Aku dengar bahwa seorang perampok di sebuah padukuhan mirip dengan ciri-ciri orang yang sedang kami lacak. Oh, kalian prajurit Pajang? Paksi, berkata Wijang. Wijang menggeleng. Katanya. Bukan, Ki Demang. Kami mempunyai kepentingan khusus. Tetapi yang kami lakukan ini sepengetahuan para pejabat di Pajang. Jika perlu, kami memang dapat memanggil sepasukan prajurit untuk membantu tugas kami. Ki Demang mengangguk-angguk. Nampaknya ada sesuatu yang tergerak di hatinya. Tetapi Ki Demang itu nampak ragu-ragu untuk mengatakannya. Wijang yang pangretanya cukup tajam itu pun berkata. Ki Demang, jika ada sesuatu yang ingin Ki Demang katakan, katakanlah. Tidak apa-apa. Ternyata wibawa Wijang telah mencengkam jantung Ki Demang. Tiba-tiba saja Ki Demang merasa bahwa ia harus menghormati kedua orang pengembara itu. Bahkan Ki Demang itu merasa seolah-olah ia berhadapan dengan pemimpinnya. Anak muda, berkata Ki Demang kemudian. Jika aku mengalami kesulitan, apakah kalian dapat membantu? Maksudku, jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Ki Cakrajaya. Ia mempunyai beberapa orang upahan yang akan dapat menakut-nakuti orang Kademangan. Tentu, Ki Demang. Tetapi jika aku tidak berada di Kademangan ini, tentu aku tidak mengetahui kapan Ki Demang itu mengalami kesulitan. Namun aku akan berusaha pada kesempatan lain datang lagi ke Kademangan ini. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang pun berkata selanjutnya. Untuk mengatasi orang-orang upahan Ki Cakrajaya, Ki Demang dapat berbicara dengan para bebahu. Jika tiba saatnya Ki Demang berterus terang, hadapi mereka dengan Ki Bekel di padukuhan yang terpencil itu. Ya, anak muda. Aku akan melakukannya di saat yang tepat, berkata Ki Demang sambil menundukkan wajahnya. Agaknya penyesalan yang dalam telah menekan perasaannya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Wijanglah yang kemudian berkata. Ki Demang, kami datang memenuhi kesanggupan kami untuk datang hari ini. Kami juga ingin memberitahukan bahwa kami akan meninggalkan Kademangan ini besok lusa. Agaknya kami tidak sempat datang lagi untuk minta diri kepada Ki Demang. Karena itu, maka kedatangan kami sekarang sekaligus untuk minta diri. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, aku berjanji untuk sekedar memberikan kenang-kenangan kepada kalian berdua. Sebenarnya lah jika hal itu aku katakan kemarin, karena aku ingin kalian segera pergi dari Kademangan ini. Ki Cakrajaya mendesaknya dan mengancam akan membuka rahasiaku jika aku tidak melakukannya. Keinginan Ki Cakrajaya itu akan terpenuhi. Aku hanya menunda sehari saja. Ia tidak akan berkeberatan. Kenang-kenangan ini juga disediakan oleh Ki Cakrajaya. Tetapi sebenarnya aku merasa segan untuk mengatakannya setelah aku mengenal kalian lebih banyak. Apakah wujud kenang-kenangan itu, Ki Demang? Uang. Dan tidak seberapa. Ki Cakrajaya selalu menilai segala sesuatunya dengan uang. Ia telah meninggalkan beberapa keping uang yang menurutnya sangat kalian perlukan di perjalanan. Wijang tersenyum. Katanya, aku mengucapkan terima kasih, Ki Demang. Tetapi biarlah aku titipkan uang itu kepada Ki Demang. Barangkali uang itu akan dapat membantu kerja anak-anak muda di padukuhan yang miskin itu. Mungkin untuk membeli beras atau sayuran dan lauknya. Mungkin hanya cukup untuk 1 hari. Tetapi yang 1 hari itu akan sangat berarti untuk menebalkan tekad kerja mereka. Meskipun selama ini Ki Bekel menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan makan bagi mereka yang bekerja. Tetapi jika yang bekerja menjadi semakin banyak serta untuk waktu yang panjang, maka Ki Bekel akan mengalami kesulitan. Apalagi nampaknya Ki Bekel sendiri bukan seorang yang berkecukupan. Baik, anak muda. Sekali lagi aku berterima kasih. Aku yakin bahwa di dalam pengembaraan kalian tidak akan kekurangan bekal. Bukan saja uang yang disediakan oleh Ki Cakrajaya itu saja. Aku pun akan dapat membantu Ki Bekel. Mungkin aku mempunyai beras lebih banyak dari Ki Bekel. Aku pun mempunyai uang lebih banyak. Di antaranya adalah uang pemberian Ki Cakrajaya itu. Dengan demikian kami menjadi semakin berpengharapan bahwa air itu pada saatnya akan mengalir. Padukuhan itu akan menjadi lebih hijau dan sebagian besar dari sawah yang ada di padukuhan itu akan dapat ditanami di sepanjang musim. Sedikitnya panen 2 kali setahun dan 1 selingan palawija.
Sementara itu, mereka yang sawahnya tidak sempat dialiri karena keadaan alam yang belum teratasi, setidak-tidaknya akan dapat bekerja dan membantu tetangganya yang karena nasibnya yang lebih baik, sawahnya menjadi basah. Di musim panen mereka dapat ikut menuai padi dengan bawon yang pantas untuk menyambung hidup mereka dari musim paceklik ke musim yang lebih baik. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan bukan sekedar harapan, anak muda. Baiklah, berkata Wijang kemudian. Aku dan adikku minta diri. Besok lusa kami akan meninggalkan padukuhan kering itu. Namun aku minta izin untuk bertemu dengan Ki Bekel dari padukuhan yang telah mengalami perampokan itu. Apakah Ki Bekel itu harus aku panggil sekarang? Bukankah ia tinggal di padukuhan lain? Tidak apa-apa. Jika perlu, aku akan memanggilnya. Biarlah pembantuku pergi ke rumah Ki Bekel. Terima kasih, Ki Demang. Biarlah besok lusa, dalam perjalananku meninggalkan Kademangan ini, aku akan singgah. Jika Ki Demang memanggil Ki Bekel untuk kepentingan kami para pengembara, mungkin Ki Bekel akan merasa tersinggung meskipun yang memanggil Ki Demang. Bahkan mungkin dapat menimbulkan pertanyaan yang tidak Ki Demang inginkan sehubungan dengan rencana Ki Demang untuk membuka diri pada waktu yang Ki Demang anggap tepat. Ki Demang mengangguk pula. Katanya, baiklah, anak muda. Silahkan besok menemui Ki Bekel. Tetapi karena Ki Bekel agaknya tidak tahu siapakah sebenarnya kalian, ia akan menganggap bahwa kalian adalah pengembara sebagaimana kebanyakan pengembara. Mungkin sikapnya akan mengecewakan kalian. Bukankah kami juga pengembara sebagaimana pengembara yang lain? Mungkin pertanyaan kami tentang sekelompok orang yang merampok di padukuhan Ki Bekel itu akan dapat membuka pengenalan Ki Bekel terhadap kami, sehingga kami adalah dua orang pengembara yang mempunyai kepentingan yang khusus. Ya, anak muda. Mudah-mudahan usaha kalian dapat berhasil. Meskipun aku tidak tahu pasti persoalan apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi aku justru yakin bahwa kalian adalah bagian dari pimpinan pemerintahan di Pajang. Wijang tersenyum. Sementara Ki Demang pun berkata selanjutnya. Jika kalian adalah dua orang kakak beradik yang mengembara sebagaimana para pengembara yang lain, kalian tidak akan tertarik kepada kemiskinan di padukuhan kering itu. Kalian tidak akan menurunkan gagasan yang sangat berani bagi padukuhan itu. Wijang tersenyum. Katanya, sudahlah. Kita akan saling berdoa, semoga yang kita lakukan itu akan mendapat bimbingan dari Yang Maha Agung. Ya, anak muda. Kita akan saling berdoa. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Wijang dan Paksi pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Bekel sekaligus minta diri bahwa esok lusa mereka akan melanjutkan pengembaraan mereka. Ketika mereka sampai di rumah Ki Bekel di padukuhan yang miskin itu, Ki Bekel sudah berada di biliknya. Ki Bekel memang ingin segera tidur agar besok dapat bangun pagi-pagi. Wijang dan Paksi tidak berusaha menemuinya. Ketika mereka melihat di ruang dalam lampu sudah menjadi redup, maka mereka pun langsung pergi ke bilik mereka di Gandok. Apakah Ki Bekel tidur tanpa mandi lebih dahulu, desis Paksi. Ah, tentu tidak. Bukankah kita agak lama berbincang di rumah Ki Demang, sahut Wijang. Ketika keduanya membuka pintu bilik mereka di Gandok, mereka tertegun. Mereka melihat di dalam bilik mereka telah tersedia makan malam mereka. Agaknya Ki Bekel sudah terlalu lama menunggui, sehingga akhirnya Ki Bekel itu makan lebih dahulu sebelum pergi ke bilik tidurnya. Kita memang belum makan malam, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian duduk di amben panjang sambil meraih mangkuk untuk menyendok nasi sebagaimana Wijang. Kita cuci mangkuknya di sumur saja sambil mencuci kaki dan tangan, berkata Paksi. Yang lain? Mangkuk yang masih berisi sayur serta ceting nasinya yang masih tersisa. Biarlah di situ saja. Keduanya pun kemudian pergi ke sumur untuk mencuci mangkuk, sekaligus mencuci kaki dan tangan mereka. Seperti biasanya keduanya bangun pagi-pagi sekali. Tetapi hari itu, Ki Bekel pun bangun lebih pagi. Meskipun demikian ketika Ki Bekel pergi ke Pakiwan, Paksi yang sedang menimba air itu ternyata sudah mandi lebih dahulu. Jadi hari ini aku masih kalah lagi, berkata Ki Bekel. Paksi tertawa. Katanya, Ki Bekel harus berpacu lebih cepat untuk dapat mengalahkan kami. Dengan demikian, maka aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memenangkannya.
Aku tidak yakin bahwa besok pagi, aku dapat bangun lebih pagi. Kecuali jika kalian sengaja bangun lebih siang dan tidak segera berangkat. Paksi masih saja tertawa. Katanya, apakah kami harus memberi satu kesempatan pada hari kami yang terakhir? Ki Bekel pun tertawa pula. Setelah selesai berbenah diri serta makan pagi, maka ketiganya pun telah berangkat ke gumuk kecil. Kepada Nyi Bekel, Ki Bekel pun berpesan. Jika ada orang mencari aku, biarlah Ki Kami Tua menyelesaikan masalahnya, kecuali masalah pribadi. Hanya jika persoalannya tidak terpecahkan, biarlah Ki Kami Tua menyusul aku ke gumuk kecil. Baik, Ki Bekel, jawab Nyi Bekel. Ternyata ketiganya sampai ke gumuk kecil lebih pagi sedikit dari sehari sebelumnya. Mereka datang hampir bersamaan dengan kedatangan Trima dan dua orang anak muda yang lain. Baru kemudian yang lain menyusul. Sebagaimana harapan Wijang dan Paksi, ternyata yang datang menjadi lebih banyak lagi. Dua orang anak muda yang sebelumnya tidak nampak, pagi itu datang bersama kawan-kawannya ke gumuk kecil itu. Selamat datang, berkata Ki Bekel. Di sini kita sedang membangunkan sebuah harapan. Berhasil atau tidak, itu persoalan nanti. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu dengan pertimbangan dan perhitungan yang mapan. Bukan asal saja melakukan sesuatu yang mungkin sia-sia. Jika yang kita kerjakan ini juga sia-sia dan harapan kita terlepas, apa boleh buat? Itu berarti bahwa otak kita masih belum cukup tajam untuk merencanakan kerja yang dapat menjanjikan hari depan yang lebih baik. Meskipun demikian, kita sudah mendapatkan satu pengalaman yang akan dapat kita kembangkan di kemudian hari. Kedua orang anak muda yang baru datang itu mengangguk. Seorang di antaranya berkata, aku mohon maaf, Ki Bekel, bahwa aku telah terlambat mengambil bagian dalam kerja ini. Meskipun mungkin tenaga dan kemampuan kami tidak berarti apa-apa, tetapi kesediaan kami untuk ikut, merupakan kepedulian kami terhadap kampung halaman kita. Tidak ada yang terlambat. Yang datang kemudian pun tidak terlambat. Kerja masih panjang. Mungkin masih 1-2 musim lagi sebelum kita benar-benar menikmati hasilnya. Tetapi jika kerja tidak dimulai, maka yang 2 musim itu pun tidak akan pernah datang sampai anak cucu kita sekalipun. Iya, Ki Bekel. Kami mengerti. Nah, sekarang setelah beristirahat sebentar, maka kita akan mulai dengan kerja kita hari ini. Anak-anak muda itu pun segera bangkit. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun segera mulai dengan kerja mereka. Yang akan mereka lakukan pada hari itu adalah menyelesaikan satu jalur talang air lebih dahulu. Seperti di hari sebelumnya, maka rasa-rasanya kerja itu menjadi semakin menarik. Tidak lagi terasa ada ketegangan dan keterpaksaan. Bahkan ada di antara anak-anak muda itu yang bekerja sambil berdendang. Suaranya memanjat naik gumuk-gumuk kecil di kaki gunung itu. Ketika panas matahari terasa mengusik kulit mereka, maka mereka pun mulai bermain-main dengan air yang menyusup keluar dari celah-celah batu padas yang lumutan dan licin. Betapa segarnya. Ketika matahari naik sepenggalah, maka Wijang dan Paksi pun segera mengajak kawan-kawannya untuk memasang talang bambu yang sudah mereka persiapkan untuk satu jalur lebih dahulu. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun telah mengusung bambu-bambu yang sekat ruasnya sudah dihilangkan, diletakkan membujur panjang dari gumuk itu sampai ke bulak padukuhan mereka. Di ujung bulak, pada jarak yang terdekat, terdapat sekotak sawah Mbah Rejep yang kering. Tanahnya nampak pecah-pecah karena kepanasan oleh terik matahari di musim panas. Ternyata kerja itu benar-benar kerja yang berat. Keringat anak-anak muda itu telah membasahi pakaian mereka. Beberapa orang di antara mereka bahkan telah membuka baju mereka. Untuk melindungi panas matahari, mereka mengenakan caping bambu yang lebar. Demikian bambu itu sudah ditempatkan di sepanjang jarak yang diperlukan, maka mereka pun bersama-sama telah menyambung bambu-bambu itu. Sementara yang lain telah memasang tiang-tiang bambu pendek untuk mengatur ketinggian talang itu. Kerja yang berat itu justru menjadi sangat menarik. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengeluh. Kerja itu dihentikan pada saat matahari tepat mencapai puncaknya. Dengan lantang Wijang pun berkata, beristirahatlah. Matahari berada tepat di puncak langit. Nanti, kita akan melanjutkannya lagi.
Sementara itu, dua orang perempuan telah datang sambil membawa gendi berisi wedang serai yang sudah dingin, bakul berisi nasi serta sayur dan sekedar lauknya, botok melandingan yang bahannya dapat dicari di kebun sendiri, dan kelapa dan buah melandingan. Seperti sebelumnya, maka Ki Bekel pun ikut makan pula bersama anak-anak muda itu. Sebagaimana anak-anak muda itu pula, maka Ki Bekel pun makan dengan lahapnya. Oleh kerja yang berat, terik matahari yang menyengat serta memang sudah waktunya, maka perut mereka memang terasa lapar. Apalagi mereka yang tidak sempat makan pagi di rumah. Mungkin karena waktu yang terlalu pagi sehingga orang tuanya belum sempat menanak nasi, apalagi membuat sayur, tetapi ada pula yang memang tidak tersedia bahan untuk menyiapkan makan pagi. Setelah makan siang, maka mereka pun mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Ada di antara mereka yang duduk-duduk di atas batu di pinggir kolam yang mereka buat untuk menampung air. Ada yang duduk bersandar pepohonan sambil terkantuk-kantuk oleh silirnya angin. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar tertidur nyenyak di bawah sebatang pohon yang rindang. Demikian saja mereka berbaring di atas rerumputan. Ki Bekel, Wijang dan Paksi duduk di atas setumpuk bambu yang masih sedang digarap untuk dihilangkan sekat ruasnya. Sedangkan Ki Bekel sempat juga berbaring di bawah bayangan dedaunan yang lebat. Bajunya dibukanya di bagian dadanya sambil dikipasi dengan caping bambunya. Seperti hari sebelumnya, mereka beristirahat beberapa lama. Wijang dan Paksi dengan sengaja tidak mendekati Ki Bekel agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang sikap Ki Demang yang masih harus menyembunyikan cacatnya sampai waktu yang dianggapnya tepat. Ketika matahari sudah sedikit melewati puncak, maka Wijang dan Paksi pun telah bangkit berdiri. Didekatinya Ki Bekel yang masih berbaring sambil mengipasi dadanya dengan caping bambunya. "Kita mulai lagi, Ki Bekel." Ki Bekel tidak ingin bermalas-malasan lagi. Ia pun segera bangkit sambil berkata, "Baik. Baik. Kita akan mulai lagi." Demikianlah, maka derap kerja yang semakin menarik bagi anak-anak muda itu telah dimulai lagi. Wijang dan Paksi bersama beberapa orang telah menyambung bambu yang satu dengan bambu berikutnya. Kerja itu memang membutuhkan ketelatenan. Sementara itu, matahari bergerak terus di putaran langit yang cerah. Tidak selembar awan pun yang nampak bergerak di udara. Di sebelah utara nampak segumpal kecil awan berlabuh di cakrawala. Keringat telah membasahi seluruh tubuh anak-anak muda yang bekerja di bawah teriknya matahari. Yang tidak berbaju, kulitnya menjadi semakin kelam, berkilat-kilat seakan-akan berminyak. Wijang, Paksi dan beberapa anak muda masih sibuk menyambung bambu yang satu dengan yang lainnya dengan hati-hati agar air tidak terlalu banyak terbuang. Untuk berbicara tentang sikap Ki Demang yang masih harus menyembunyikan cacatnya sampai waktu yang dianggapnya tepat. Adalah wajar jika talang air itu di beberapa tempat merembes dan bahkan menitik. Tetapi jangan terlalu banyak, sehingga air yang mengalir di talang itu tetap sampai di sasaran. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih harus mengatur ketinggian talang bambu itu agar air dapat mengalir dengan lancar, tetapi tidak tumpah ruah lewat lubang-lubang pada setiap ruasnya. Lubang-lubang yang dibuat untuk menghilangkan sekat-sekat pada ruas bambu itu. Ternyata kerja itu tidak dapat dipaksakan untuk segera selesai. Meskipun anak-anak muda yang ada di gumuk kecil itu semuanya ikut menanganinya. Ketinggian talang itu harus benar-benar diperhitungkan, sehingga tiang-tiang bambu yang pendek itu pun harus diukur satu demi satu. Sekali-sekali Wijang minta mulut talang dibuka agar dapat dipastikan air tidak tumpah atau bahkan mengalir ke arah yang berlawanan. Namun mulut talang itu pun kemudian ditutup kembali. Meskipun kemudian matahari menjadi semakin rendah, namun tidak seorang pun di antara anak-anak muda itu yang berniat menghentikan pekerjaan sebelum selesai. Bahkan bayangan senja pun mulai membayang. Cahaya matahari menjadi semakin redup. Bersambung ke bab 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.